Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melinda, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil resensi dari buku novel yang berjudul Bumi, karangan Terelie. Berbicara tentang bumi, pastinya kita tidak asing dengan kata itu. Dalam ilmu sains, bumi merupakan nama planet dalam sistem tata surya sebagai satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Tetapi, bumi yang akan saya bahas di sini tentunya bukan tentang itu atau semacamnya. Bumi yang akan saya bahas di sini adalah tentang novel Bumi dari Terelie. Bumi adalah novel yang mengandung serial petualangan dunia paralel. Novel ini diterbitkan pada tahun 2014 yang merupakan cetakan pertama dari berbagai novel yang sudah diciptakan oleh Terelie. Imajinatif dan penuh fantasi menjadi kesan pertama saya saat membaca buku ini. Sebagai penggemar cerita fiksi, saya sangat menyukai buku ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman saya yang bernama Rahmayanti dari Universitas Saloy-Oleo yang telah menyarankan saya untuk meresensi buku ini. Buku ini bercerita tentang seorang gadis yang berumur 15 tahun bernama Raib. Ia sama seperti remaja lainnya, kecuali satu hal, Raib bisa menghilang. Kekuatan aneh itu telah ada sejak ia masih kecil. Bahkan sejak umur 2 tahun, Raib suka sekali bermain petak umpet bersama orang tuanya. Raib meletakkan kedua telapak tangannya di wajah dan menghilang. Raib menyembunyikan semua keanehannya itu dari semua orang. Raib mempunyai teman sekaligus sahabat yang bernama Sally. Suatu hari, Sally bertabrakan dengan Ali si biang kerok. Mereka bertengkar dan Raib dapat membereskan pertengkaran kecil itu. Saat pelajaran Miss Keriting alias Miss Selena, Raib dan Ali dihukum. Mereka tidak boleh mengikuti pelajaran matematika kala itu karena mereka tidak mengumpulkan tugas. Raib menutup wajahnya dan mengintip di sela jarinya. Tiba-tiba, seseorang dengan tubuh kurus tinggi entah datang dari mana mengagetkannya. Sontak saja Ali melihat Raib yang tiba-tiba muncul dan menyudutkan Raib dengan segala pertanyaan. Ali juga memasang beberapa alat buatannya untuk mengetahui suatu hal yang membuatnya penasaran itu. Sosok tinggi kurus itu bernama Tamus. Suatu ketika Tamus muncul dari balik cermin dan mengatakan bahwa ia telah mengenal Raib sejak kecil dan mengirimkan 2 ekor kucing, yaitu si putih dan si hitam. Si hitam ternyata tak terlihat oleh orang lain, termasuk papa dan mamanya. Si hitam ternyata mata-mata Tamus. Tamus mengancam Raib agar tidak memberitahukan rahasia itu kepada orang lain. Tamus juga memaksa Raib untuk menghilangkan benda-benda. Tamus mengaku akan menjadi gurunya dan melatih kekuatan yang Raib miliki. Suatu ketika hal yang janggal pun terjadi. Miss Selena memberikan buku PR matematika Raib langsung ke rumahnya dan mengatakan hal yang sulit dicerna oleh Raib. Keesokan harinya terjadi kekacauan di dekat sekolah. Gardu listrik rusak dan tiang listrik hampir mengenai Raib dan Sally. Ternyata Sally dapat mengalirkan listrik, dan ketika tiang listrik itu hampir mengenainya, Sally menangkapnya dan membuangnya. Lalu Raib menghilangkannya. Kejadian itu terlihat oleh Ali, dan mereka langsung menuju aula untuk menghindari masalah tiang listrik tersebut. Namun masalah lebih besar ada di aula. Tamus dan 8 anak buahnya berencana membawa Raib. Mereka pun bertarung. Dan Miss Selena tiba-tiba datang, menyuruh mereka memasuki portal dan kemudian mereka berada di kamar Raib. Lalu, kelebihan dari buku ini adalah, buku ini menarik untuk dibaca. Untuk kalian yang menyukai cerita dengan genre fantasi dan petualangan, imajinasi sang penulis yang luar biasa membuat kita ikut larut dalam alur cerita dalam novel tersebut. Asal segi bahasa, Terelie memakai bahasa yang sangat mudah dimengerti semua kalangan. Beliau juga bisa menggunakan sangat jelas dan nyata memaparkan suasana yang ada dalam adegan tertentu. Alur cerita tak tertebak, mengundang pembaca untuk mencari tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang misteri-misteri yang kian banyak terungkap seiring menggunakan perjalanan. Terelie pada buku ini telah membentuk begitu banyak karakter unik. Setiap karakter begitu tidak sama dan mempunyai karakterisasi yang dikembangkan secara mendetail, menyampaikan tempat bagi para pembaca untuk menemukan diri mereka mirip dengan salah satu karakter buku ini.
Berbicara tentang kekurangan buku, buku ini agak susah diterima dengan logika dan bisa membuat sebagian pembaca akan bingung dan bertanya-tanya. Tetapi mungkin ini berkaitan dengan gaya penulis untuk menciptakan gaya baru yang mempunyai nilai lebih. Mungkin itu saja hasil resensi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.